Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya seorang pendidik untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada peserta didik, menanamkan pemahaman dan keahlian, keterampilan dan pengamalan terhadap ajaran Islam untuk dapat mendapatkan hikmah dan praktek dalam kehidupan keseharian. Dalam menyampaikan ajaran Islam, maka pendidik atau guru memerlukan metode yang tepat dan bervariasi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran ajaran Islam dimaknai sebagai bagaimana cara seorang guru menyampaikan ajaran Islam pada peserta didik. Pertama kali metode Islam yang dilakukan di pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional itu memiliki beberapa metode pembelajaran. Pertama yaitu bandongan atau apa yang disebut dengan kelompok pembelajaran kolektif. Pada metode pembelajaran bandongan ini, santri berada di suatu tempat berhadapan dengan kiai. Pembelajaran ini yang membangun sistem ceramah. Kiai menjelaskan materi kitab, ya, membaca kitabnya, lafal kitabnya, dan menjelaskan kedudukan secara nahwu dan sharaf, serta menjelaskan isinya. Santri berada di depan kiai, biasanya dalam jumlah besar, bisa beratus santri atau beribu. Mereka mendengarkan penjelasan kiai, mencatat kegiatan penjelasan kiai. Itu bandongan. Setelah itu sistem slogan, yaitu beberapa santri maju ke depan kiai. Mereka membaca dan menjelaskan satu materi dalam kitab klasik, dan kiai memperhatikan, mengawasi, dan mengevaluasi atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh santri. Setelah itu metode musyawarah. Metode musyawarah adalah metode yang digunakan untuk membahas suatu topik atau isu yang kontroversial yang merujuk pada kitab-kitab keislaman klasik. Ini dilaksanakan di pesantren. Misalnya ketika pesantren menggagas sebuah sistem musyawarah pada waktu tertentu, dan sebagai pembimbing itu dilakukan oleh kiai. Para santri yang mengikuti metode musyawarah adalah mereka santri senior yang sudah dipandang memiliki pemahaman yang cukup atau mendalam terhadap kajian Islam. Kiai Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri dan pengasuh pondok pesantren ini, pesantren Temboireng, melaksanakan metode musyawarah ini dengan diikuti oleh para santri senior dan para putra kiai pada periode beliau mengajarkan di pesantren Temboireng saat itu. Jadi musyawarah ini adalah ciri khas atau pendidikan yang dilaksanakan di pesantren, di mana waktu itu para santri berkumpul diawasi oleh kiai, dan para santri membahas masalah yang telah ditugas sebelumnya. Para santri lain bersiap-siap untuk bertanya atau menyanggah atau memberikan komentar terhadap masalah yang diangkat. Itu yang metode musyawarah. Sementara itu juga ada metode hafalan. Para santri dibiasakan untuk menghafal beberapa kaidah nahwu dan tasrif dalam ilmu bahasa.
Ya, metode hafal ini juga dilaksanakan untuk menghafal berbagai macam ayat Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab kaul ulama yang berkaitan dengan kajian-kajian di pesantren pada waktu itu. Sementara itu secara umum pendidikan Islam ya secara akademis itu terdiri dari satu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini dilakukan oleh guru agar bisa menyampaikan pesan-pesan di topik yang sedang dibahas. Kelebihan dari metode ini, guru bisa menyampaikan materi secara luas, namun kadang kalau jumlah siswa atau santri banyak, maka tidak bisa memberikan kesempatan untuk kepada siswa, kepada masing-masing siswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Karena waktu yang disediakan di sekolah atau madrasah terbatas. Nah, itu metode ceramah. Setelah itu metode diskusi. Ini banyak dilakukan di kampus-kampus atau tadi musyawarah di pesantren. Yang ketiga adalah metode resitasi. Itu bagaimana guru, pendidik, atau ustadz memberikan tugas berkaitan dengan topik yang dibahas, dan itu bisa memperkuat pemahaman, daya ingat santri terhadap mata pelajaran yang sedang dipelajari. Selain itu, metode pendidikan Islam itu metode role playing, yaitu metode bagaimana seorang bisa berperan, memainkan peran pada tokoh-tokoh tertentu untuk topik-topik tertentu. Ini sangat penting agar siswa dapat menghayati materi yang disampaikan, dan juga siswa dapat melakukan praktekan materi-materi yang memerlukan praktek sesuai dengan perannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi atau metode penunjukan, mempertunjukkan. Metode ini biasanya digunakan untuk bagaimana terkait dengan mempraktekkan ketentuan-ketentuan dalam Islam, terutama misalnya dalam fikih. Bagaimana praktekkan, mendemonstrasikan cara berwudu, cara sholat yang benar. Ini sangat penting agar tadi ada praktek ini agar siswa memiliki pemahaman yang lebih kuat, pengetahuan yang lebih luas terhadap kajian keislaman. Selanjutnya yang juga penting selain metode di atas, yaitu ceramah, diskusi, role playing, juga yang menganut sistem pendidikan modern. Terdapat banyak metode pembelajaran seperti metode kontekstual, bagaimana mengajarkan pendidikan Islam dengan mengaitkan kejadian-kejadian realitas sosial di masyarakat. Misalnya bagaimana mengajarkan sedekah, maka guru bisa menggunakan metode kontekstual ini dengan melakukan kontekstualisasi ajaran Islam. Bagaimana praktek sedekah, infak zakat di masyarakat Islam, itu dapat dijelaskan melalui metode pembelajaran dari kontekstual. Selanjutnya juga bisa menggunakan problem based atau pembelajaran yang berbasis masalah. Dimunculkan dulu masalah-masalah yang dihadapi umat Islam, identifikasi masalah, yaitu ditentukan penyebab masalah, ya, akhirnya juga yaitu mengambil kesimpulan. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat.
Saya mohon kepada penonton dan pendengar di channel ini untuk like and subscribe agar mendapatkan kebaikan sumbangan kita pada Islam. Demikian saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.